Momen bucin pasangan Pratama Arhan dan Aziza Salsa kembali viral di dunia jagat maya, terutama TikTok. Selain Arhan yang mengejutkan publik dengan menunjukkan kaos dalam bertuliskan nama sang istri, Aziza Salsa, ada momen menarik lainnya yang mencuri perhatian netizen. Baru-baru ini beredar video yang memperlihatkan Pratama Arhan menyalami, mencium dan memeluk istrinya. Momen tersebut terjadi diduga di hari saat Timnas Indonesia U23 mencetak sejarah dengan lolos ke putaran final Piala Asia. Video tersebut diunggah oleh akun bernama @usertiktokrem di TikTok dengan memperlihatkan kebucinan pasangan suami istri yang belum lama menikah itu. Dalam video terlihat Aziza Salsa tampak menyalami tangan sang suami. Kemudian dilanjutkan dengan Arhan yang mencium istrinya mulai dari pipi kanan, kiri dan dahinya. Hingga berakhir dengan keduanya yang saling berpelukan. Salim, cium, peluk, tulis keterangan yang disematkan di dalam video, dikutip dari unggahan akun @usertiktokrem di TikTok pada Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Meski keduanya masih tampak malu-malu saat melakukan hal itu di depan umum, namun mereka terlihat saling bucin satu sama lain. Apalagi, masih hangat-hangatnya menjadi pengantin baru. Komentar netizen. Sontak saja, kebucinan dari pasangan Pratama Arhan dan Aziza Salsa tersebut membuat netizen meleleh dan ikut salah tingkah. Kini diketahui banyak netizen yang menjadi pendukung pasangan Arhan dan Zize, panggilan akrabnya. Nyengir lu Arhan, tulis netizen. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa Presiden FIFA, Gianni Infantino, akan kembali datang ke Indonesia dalam waktu dekat. Erick Thohir mengatakan bahwa Infantino bakal menonton Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Indonesia pada tanggal 10 November-2 Desember tahun ini. Selain itu, Infantino juga disebut Erick Thohir akan melihat calon pusat pelatihan Timnas Indonesia di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur. Presiden FIFA akan hadir di Piala Dunia U17 2023, ujar Erick Thohir di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 12 September tahun 2023 pagi WIB. Mudah-mudahan, pada saat bersamaan, beliau juga bakal mengecek pembangunan training center Timnas Indonesia yang ada di Ibu Kota Nusantara, imbu Erick Thohir. Timnas Indonesia U17 bakal super sibuk di Jerman. Selain digeber dalam pemusatan latihan, tim berjulukan Garuda Asia itu juga bakal melahap rangkaian pertandingan uji coba. Timnas Indonesia U17 akan menimba ilmu selama sebulan lebih di Jerman. Garuda Asia bakal berangkat pada tanggal 16 September tahun 2023 dan pulang pada tanggal 23 Oktober tahun ini. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan Timnas Indonesia U17 rencananya bakal melakoni 6 uji coba selama di Jerman. Rinciannya, 2 pertandingan melawan tim nasional negara lain dan 4 laga lainnya menghadapi klub lokal. Training camp Timnas Indonesia U17 di Jerman terjadi berkat kerjasama antara PSSI dengan Bundesliga. Berita video, Bima Sakti ungkapkan jika Korea Selatan menjadi laga uji coba terakhir Timnas Indonesia U17 sebelum berangkat TC ke Jerman. Pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 di Jerman bertujuan untuk mematangkan persiapan sebelum menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 pada tanggal 10 November-2 Desember tahun ini. Untuk uji coba Timnas Indonesia U17 di Jerman, ada 2 pertandingan melawan timnas negara lain, ujar Erick Thohir di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 12 September tahun 2023. Kemudian dari Bundesliga, menyiapkan 4 partai tambahan di sana. Saya berterima kasih kepada Bundesliga karena menyiapkan fasilitas di Dortmund. Insya Allah, persiapannya saya rasa baik dan kami mencoba semaksimal mungkin mendorong persiapan Timnas Indonesia U17 di Jerman, tutur Erick Thohir. Bek Timnas Indonesia U23, Elkan Bagot, menyambut baik kedatangan mantan pemain Manchester United Mu Axel Tuanzebe di Ipswich Town. Menurut Elkan Bagot, klubnya sudah melakukan perekrutan yang bagus. Ipswich Town berhasil mendatangkan Axel Tuanzebe pada tanggal 9 September tahun 2023. Menariknya, Axel Tuanzebe bermain sebagai bek tengah sehingga bakal bersaing langsung dengan Elkan Bagot.
Kedatangan Axel Tuanzebe diyakini untuk memperkuat kualitas lini belakang Ipswich Town. Maklum, Axel Tuanzebe merupakan bek berpengalaman karena pernah bermain di MU, Aston Villa, hingga Stoke City. Bagus, klub menuju arah yang benar karena berhasil mendatangkan pemain bagus yakni Axel Tuanzebe. Dia sebelumnya bermain di level tertinggi sehingga menjadi penandatanganan yang baik, kata Elkan Bagot di sela-sela latihan timnas Indonesia U23 di Solo. Berita video momen seusai pertandingan bek timnas Indonesia, Elkan Bagot, yang bertukar jersey dengan Christian Romero pencetak gol kedua Argentina. Timnas Indonesia U24 telah memulai pemusatan latihan untuk Asian Games 2022 China sejak tanggal 7 September tahun 2023. Siapa saja pemain yang dipanggil tim berjulukan Garuda Muda itu? Sejak 4 hari training camp digelar, PSSI tidak kunjung mengumumkan daftar pemain Timnas Indonesia U24 menuju Asian Games 2022. Mengapa demikian? Pelatih Timnas Indonesia U24, Indra Syafri, masih enggan diwawancarai terkait persiapan untuk Asian Games 2022 ketika ditemui di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora, RI pada Selasa tanggal 12 September tahun 2023 pagi WIB. Sejumlah klub telah merilis pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia U24. Seperti Persib Bandung yang melepas Robi Darwis dan Kakang Rudianto. Ada perubahan dalam susunan pemain Timnas Indonesia U23 untuk melawan Turkmenistan. Ramadan Sananta dan Witan Sulaiman dicadangkan. Indonesia akan menghadapi Turkmenistan dalam laga penentuan kualifikasi Piala Asia U23 2024, di Stadion Manahan, Solo, Selasa tanggal 12 September tahun 2023. Kedua tim berpeluang lolos jika meraih kemenangan dalam laga nanti malam. Dibandingkan dengan laga pertama kontra Taiwan, ada dua perubahan dalam susunan starter. Tak ada nama Sananta dan Witan di susunan pemain utama. Sebagai penggantinya, Hoki Caraka main lebih awal dan akan bekerja sama dengan Rafael Struijk di lini depan. Sementara Witan digantikan oleh Komang Teguh yang merupakan pemain belakang. Kehadiran Komang membuat ada 5 pemain yang biasa bermain di lini belakang. Di laga sebelumnya Indonesia hanya memainkan skema 4 pemain belakang. Sementara Turkmenistan menurunkan Samamet Haidrow yang menjadi salah satu pemain paling diwaspadai Indonesia. Pemain bernomor punggung 11 itu mencetak hat-trick ke gawang Taiwan. Timnas Indonesia U23 banding 1 Hernando Ari Sutaryadi, 2 Ilham Rio, 4 Elkan Bagot, 5 Rizky Ridho Ramadhani, 3 Komang Teguh, 14 Pratama Arhan, 6 Ivar Jenner, 7 Marcelino Ferdinand, 10 Arhan Fikri, 20 Hoki Kraka, 17 Rafael Struijk. Turkmenistan U23 banding 1 Ahalif Rustem, 2 Lastoyanov, 3 Oras Orazov, 6 Meilis Durdiev, 12 Cheriev Ilyas, 13 Priyev Ruslan, 19 Saparguliev Arzuf Guli, 7 Rahman Mirat Berdiev, 8 Yagshisahet Daiflet Geldiev, 15 Umarov Salim, 11 Samamet Haidiro. Timnas Indonesia U23 akan melakoni laga pamungkas Grup K melawan Turkmenistan U23 dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024, di Stadion Manahan, Solo, Selasa tanggal 9 September tahun 2023. Dalam laga ini, pelatih Shin Tae-yong membuat perubahan di lini depan dari line-up sebelumnya kontra China Taipei. STY memasang Hoki Caraka bersama Rafael Struijk di lini depan. Performa Hoki yang masuk sebagai pemain pengganti pada laga kontra China Taipei tampaknya menjadi salah satu alasan STY memercayainya menjadi starter. Ia mencetak gol ke-8 Timnas U23 yang ketika itu menang 9-0. Berikut susunan pemain Turkmenistan U23 vs Indonesia U23. Ahaliev Rustem, Meilis Durdiev, Ikhlas Toizhanov, Ilyas Cheriev, Oras Orazov, Ruslan Priyev, Arzuf Guli Saparguliev, Rahman Mirat Berdiev, Yagshisahet Dovlet Geldiev, Umarov Salim, Samamet Hidirov depan. Hernando Ari kiper Rio Fahmi, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Komang Teguh belakang Pratama Arhan, Arhan Fikri, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand tengah Hoki Caraka, Rafael Struijk depan.